Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nisfu nang semalam rame ulun lewat handil bakti sunyi malam Senin mengisi di musala di Masjid Al Hidayah Puntik. Biasanya macet. Kemarin alhamdulillah lengang, ada untungnya. Tapi masjid dan musala alhamdulillah juga hibak lawan banyu. Banyu na hibak. Oh, di muka Pak Imaman. Hibak wae banyu. Dia ada ulun sana Bang lah. Tahu di sini sama juga. Manusianya mana di luar? Ada kekanakan berdua banding halus umur 6-7 tahun bawa banyu ember. Bawa banyu kemana anak? Ke masjid. Ustaz, Bapak bawa banyu. Abah kemana? Membawakannya ke Abah mangkat. Abah bertitip banyu aja. Titip banyu aja juga abahnya. Jalan ulun alhamdulillah dikira tadi lambat sampai, ternyata jalan sunyi sampai di Puntik 1 mat saja. Biasa tuh paling kadang 45 menit, tadi alhamdulillah setengah jam udah sampai. Saking sunyinya. Bagaimana tentang persoalan nisfu? Nah, Said Sabiq ketika dalam Fiqh Sunnah berbicara tentang nisfu itu, beliau menyebutkan khusus tentang persoalan saumun yaumun nisfi minhu, tentang puasa pertengahan daripada bulan Sya'ban. Zanna anna lahu fadilatan ala ghairihi, menyangka bahwasanya banyak keutamaan atasnya yang lain. Mimma lam ya'ti bihi dalilun sahih, tidak didapatkan satupun dalil yang sahih. Kalaupun ada yang mensahihkan dalil tentang nisfu Sya'ban, itu didapatkan di dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban. Apa bunyinya? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtali Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah turun pada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban itu. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka mengampunkan semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang yang musyrik atau yang musyahin, yang bertengkar. Akhrajahu Tabrani fil Awsat, mengeluarkan hadis ini At-Tabrani dalam kitab Al-Awsatnya serta Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Ini tidak bicara tentang puasanya. Ini bicara tentang malam pertengahan yang Allah itu mengampunkan makhluknya, bukan puasanya. Nah, kemudian mengomentari tentang kitab sahihnya Ibnu Hibban, maka sebagian ulama-ulama hadis menyebutkan bahwa Ibnu Hibban memang adalah ulama yang dikenal mutasahhil. Apa itu mutasahhil? Gampang mensahihkan, menggampang-gampangkan. Tetapi ada sebagian ahli hadis ya yang ternyata menyebutkan bahwa hadis ini memiliki cacat pada sanad. Dia dijarah oleh beberapa ulama hadis. Al-jarah muqaddimun ala ta'dil. Celaan itu lebih diutamakan daripada pujian dalam persoalan ini. Kenapa? Karena yang mencela, mengatakan cacat itu lebih tahu daripada yang memuji. Maka sebagian lagi menyebutkan hadis ini tergolong hadis yang dhaif. Gitu Pak ya. Nah, kalau kita bicara Allah turun, ya memang turun tiap malam. Bukan cuma malam itu aja. Nah, jadi nggak ada hadis yang sahih. Tapi bolehkah kita berpuasa pada pertengahan? Boleh, silahkan. Nggak ada larangan. Bolehkah beribadah malam nisfu itu? Boleh, silahkan. Nggak apa-apa. Tapi satu hal yang diingat, jangan mengkhususkan. Ini yang nggak boleh. Kalau kita bicara pengkhususan hari,
Yang utama tentu kita akan menyebut adalah hari Jumat, karena dia adalah sayyidul ayyam. Dia penghulunya, dia tuannya, dia segalanya dari segala hari. Maka itu pun ternyata Nabi melarang kita mengkhususkan hari Jumat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika beliau berbicara tentang persoalan hari Jumat? Nabi menyebutkan la tahtasul lailatal jumu'ah. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat biqiyamin min bainil layali, dengan satu ibadah di antara ibadah yang lain. Wala takhussu yaumal jumu'ah bisyamin min bainil ayyami, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan satu puasa di antara hari-hari yang lain. Illa ayyakuna fi shaumi yasumu ahadukum, rawahu Muslim. Enggak boleh mengkhususkan Jumat saja, enggak boleh, apalagi hari nisfu tadi. Lalu bagaimana kalau boleh? Kalau boleh pian mau melaksanakan ibadah malam itu dan puasa siangnya, lanjutkan. Jangan berhenti hari itu. Nah, kenyataan yang ada malam itu aja, isuknya ampian. Kalau ulun mengibaratkan kan ya Pak, kalau hendak juga beribadah malam itu, lanjutkan. Istilahnya kayak membersihin rumah tadi karena wali kota mau datang. Maka biasanya kalau semakin dekat harinya kan semakin bebersih berkhidmat. Ini ada satu keyakinan yang ada pada sebagian umat kita, meyakini tentang malam tutup buku. Nah, ini yang jadi masalah lagi. Ini malam tutup buku. Karena itu malam tutup buku berkhidmat, esoknya buka buku hanya pulang. Ya kan? Tidak ada istilah malam tutup buku. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keyakinan banyu boleh dibawa tapi jangan diangkat di muka peimaman. Nah, jadi malam tutup buku enggak ada. Nah, lalu ada lagi tentang persoalan puasa pertengahan itu ternyata batasan akhiran. Istilahnya kalau pian membayar PLN atau PDAM, itu penghabisan itu pasti tanggal 20. Dan biasanya yang paling membludak itu tanggal 20. Apakah kita bayar PLN tanggal 20 kemudian sama, apakah lebih afdal daripada tanggal 1? Enggak, sama. Bisa jadi tanggal 1 lebih baik lagi daripada tanggal 20. Tapi itu batasan bila ada denda. Nah, di dalam persoalan nisfu ini ada istilah bahwa kita tidak boleh puasa setelah nisfu. Bila tanggal 1 sampai tanggal 15 enggak pernah puasa. Di antaranya ijan tasafa Sya'ban, bila sudah melewati pertengahan Sya'ban, berarti tanggal 16, fala tasumu, jangan puasa lagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 738 dan Abu Daud nomor 2337. Idza kana nisfu min Sya'ban, apabila telah masuk pertengahan daripada bulan Sya'ban, melewati separuh bulan Sya'ban, fala sauma hatta yaji Ramadan, maka jangan puasa sampai masuknya datangnya Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1651. Idza kana nisfu min Sya'ban, bila telah melewati separuh bulan Sya'ban, fa amsiku, maka tahan oleh kalian, anis saum, daripada berpuasa, hatta yakuna Ramadan, sampai datangnya bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Lihat Bapak Ibu di sini. Bila tanggal 1 sampai tanggal 15 kita tidak pernah puasa, ya, bila tanggal 1 sampai 13 tidak pernah puasa, maka makruh hukumnya bila mana kita berpuasa di tanggal 16 dan seterusnya. Ada sebagian Syafi'iyah menyebutkan bahkan haram bila tanggal 1 sampai tanggal 15. Tapi bila tanggal 1, 2 atau tanggal berapa pernah puasa, minimal paling tidak tanggal 15 puasa, maka 16 dan seterusnya sunnah puasa. Jadi ini batasan. Sehingga orang biasanya membludak itu tanggal 15. Warung tutup,
sunyi alahan pada Ramadan itu, Pak. Maka sembahyangnya pun alahan pada sembahyang Jumat. Jumat kada sudah sampai keluar masjid, ini sampai di luar masjid. Jumat kalah pokoknya. Wah, luar biasa, berkah bulan Sya'ban jembuhannya. Ya udahlah, terserahlah, tapi jangan berhenti. Ya. Tidak ada sholat Lailatul Nisfi min Sya'ban juga tidak ada. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang kedua, yang perlu dipersiapkan adalah perbanyak doa. Doa yang oleh ulama tabi'in disebutkan bahwasanya Nabi itu berdoa 6 bulan sebelumnya itu meminta supaya ditemukan Ramadan. Dan ini para ulama, para nabi dan para sahabat, apa doa yang dibaca? Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku dengan selamat sampai kepada Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan kepadaku Ramadan, antarkan kepadaku Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terima amalan-amalanku di bulan Ramadan. Ini doanya. Hantarkan dengan selamat. Karena banyak orang yang sampai Ramadan tapi kada selamat. Covid tadi kan, Covid, banyak Covid nih kan. Kada simbulikan Covid. Sehingga ada orang datang bertamu wadah ini menjulung semacam bingkisan, hadiah apa semacam bantuan lah. Kenapa? Ini bantuan Covid, jangan. Ini berdoa, ya Allah mudahan Covid panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Dikiranya Covid itu manusia. Ini tadi, makanya jangan nyebut bantuan Covid. Didoakannya panjang umur atau Covid tadi, makanya sampai dengan api-api. Bertambah pulang namanya B117, nang kada ketahuan gejalanya. Hilang penciuman, hilang rasa, dan memang ada. Ya kalau di desa memang ada. Cuman jangan sampai kemudian kita takutan berlebihan, masjid ditutup, jangan sampai. Yang saya tidak mau itu masjid ditutup. Sembahyang ranggang. Sembahyang ranggang, tuntung ranggang, petarakan bulan. Baik sembahyangnya sama sekali. Kita ini aneh, sembahyangnya ranggang beneran. Sudah putusan, jangan. Apaan putusan? Ini perintah Nabi itu rapatkan, bukan ranggangkan. Oh, jangan yang beranggang untuk beranggang sama sekali, ini apa-apakan kalau kita. Apa dia? Pokoknya yang penting kita jaga kesehatan, pakai masker, kemudian dia hand sanitizer, cuci, sudah. Nggak usah sampai diranggang-ranggangkan, masjid sebelah kekawanan saudara kita di sebelah sana justru rapat. Kita coba lihat sana masjid-masjid kita ranggang, wah banu jadi ya Allah. Tuntung bekawanan pandiran, pulang sampai tuntung kada ada gunanya. Mending sembahyangnya rapat. Nang lainnya terserah, sudah sembahyang nih soal rapat kita. Kalau kadang-kadang asa kada nyaman tuh nah melihat orang beranggangan gitu nah. Jangan diranggangkan, jangan. Daripada harus sembahyang sekali, makinnya ayo sembahyang. Jadi kada usah terlalu benar kata kada salah. Yang penting tuntung sembahyang ayo beranggang. Ini banyak sembahyangnya ranggang, tuntungnya barakan terbalik. Nang terbalik kenapa otak kenapa otak jualan kebalik ya. Nah ini doa yang pertama. Yang kedua, apa yang diperintahkan, diajarkan, perbanyak istighfar dan mohon ampun. Innal abda idza akhta'a, bisa ya. Baik Bapak Ibu, barangkali ini dulu yang saya sampaikan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kajian ini pada subuh di bulan puasa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.